Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing? Jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Cara mencuci tangan yang tepat adalah: pertama, basahkan tangan dengan air mengalir. Kedua, tuang sabun pencuci tangan secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dengan bergantian dan juga gosok sela jari secara bergantian. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan.
Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Itulah langkah yang tepat agar tangan kita selalu bersih dan terhindar dari ancaman berbagai virus termasuk virus corona. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Dinda Sulistiawati di YouTube channel Ruang Generasi. Kali ini aku mau kasih tau ke kamu gimana caranya pakai masker yang tepat. Nah, pertama-tama kamu harus tahu dulu nih jenis masker yang tepat. Nah, jadi ini salah satu contohnya ya. Jenis masker yang tepat itu terdiri dari 3 layer. Nah, layer yang luar ini yang berwarna hijau, dia sifatnya waterproof. Jadi mencegah masuknya bakteri, virus, dan partikel-partikel penyebab alergi. Terus, nah ini bagian dalamnya yang berwarna putih. Dia sifatnya absorben atau menyerap udara yang bikin kamu nyaman saat kamu bernafas. Nah, di antara lapisan luar sama dalam ini ada lapisan yang di tengah-tengah. Dia bahannya dari serat gunanya untuk menangkap mikropartikel. Nah, tapi ada juga nih masker yang cuma 1 layer. Jadi sepertinya itu tidak sesuai dengan standar kesehatan. Nah, kalau kamu udah tahu jenis masker yang tepat untuk kamu gunakan, nah sekarang aku kasih tahu tips yang kedua, yaitu cara pakai masker yang tepat. Di bagian yang atas ini, yang ada bagian kerasnya ini nih, yang seperti tulang. Nah, ini bagian atas. Nah, yang nggak ada tulangnya, ini dipakai di bagian bawah. Terus cara pakai maskernya gini, ditarik talinya, gini, terus kamu sesuaikan yang bagian atas nih, yang ada bagian tulang ini dibagi di bagian hidung. Dia sifatnya fleksibel, jadi bisa menyesuaikan dengan bentuk hidung kamu. Terus di bagian bawahnya ini yang gak ada tulangnya kamu tarik ya sampai ke bagian ini, chin atau dagu, seperti ini. Jadi permukaan hidung sampai ke dagu. Kalau dipakai nih cukup nyaman ya untuk bernafas, karena baik lagi tadi bagian dalamnya bersifat absorben, sehingga kamu tetap bisa nyaman untuk bernafas walaupun menggunakan masker. Nah, kenapa sih bagian yang atas ini yang keras atau yang ada tulangnya? Soalnya nanti dia fungsinya gini, kalau kamu batuk atau kamu flu, itu dia maskernya akan tetap berada di posisi semula atau nggak terbang kemana-mana. Bisa dicoba deh. Tuh kan, tetap ada di sini. Nah, tips yang ketiga, gimana sih caranya nyopot masker yang benar? Nah, biasanya nih kita suka begini nih, tarik copot bagian depannya, terus kita pegang bagian luarnya nih. Nah, ini salah ya, karena kan di bagian luar ini kan udah banyak bakteri, virus, jadi jangan sampai kamu pegang, nanti virusnya berpindah ke tangan kamu. Nah, nyopotnya di bagian talinya, kamu pegang, terus kamu cepat aja gini. Tuh, udah deh, bisa kamu buang maskernya. Nah, ingat ya teman-teman, untuk mendapatkan perlindungan yang maksimum, sebaiknya ini maskernya dipakai 1 kali pemakaian aja ya, jangan dipakai berulang-ulang. Nah, itu dia tadi tips dari aku tentang cara pakai masker. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebaiknya mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Saya Dinda Sulistiawati untuk Ruang Generasi. Assalamualaikum.